Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan berbincang yang insya Allah bermanfaat buat aku, kamu, dan kita. Cila. Ayo langsung aja, cekidot. Jangan ragu, jangan bimbang untuk menonton video ini karena akan banget gitu kan. Langsung aja, cus. Sebelumnya mengganggu aku sedikit ya Pak ya. Tidak apa-apa. Jadi ada beberapa pertanyaan yang insya Allah akan saya sampaikan. Jadi bagaimana pendapat Bapak tentang Pancasila? Oke, Pancasila buat saya sebuah nilai yang banyak artinya buat negara ini. Karena kita di Pancasila itu kan yang satu yang paling saya ingat dari SD sampai sekarang tentang Pancasila itu kan tentang Keposliro. Jadi Keposliro, dan juga Keposlironya itu berangkat dari mana? Berangkatnya dari yang sila pertama. Itu sama-sama kita makhluk Tuhan. Itu buat saya itu yang nilai paling utama dari Pancasila. Itu. Jadi negara ini dengan adanya Pancasila tidak berdasarkan nilai-nilai dari satu kelompok agama saja, tidak hanya dari satu kelompok suku saja atau ras saja. Jadi buat saya kekuatan besarnya Pancasila adalah nilai-nilai yang bisa mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Terus yang kedua, bagaimana pendapat Bapak tentang Pancasila menurut keyakinan Bapak sendiri? Menurut ajaran agama Katolik ya, Ya. Pertama kan ketuhanan Maha Esa. Nah, di sini seringkali disalahartikan orang yang nggak mengerti. Kami juga mengiyakan itu Tuhan itu Esa satu, itu loh. Cuma kan seringkali oleh orang yang nggak mengerti lalu disalah mengerti sebagai wah orang Kristen itu Tuhannya tiga, padahal enggak. Jadi buat kami Pancasila dari sisi agama Katolik tidak jadi masalah karena selaras dengan ajaran agama Katolik. Terus juga nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalam di dalam Pancasila itu juga sejalan dengan yang ada di ajaran Kristiani, ajaran agama Katolik. Sama seperti bicara tentang kemanusiaan, di agama kami kan juga diajarkan misalnya kita bicara tentang cinta ya. Cinta itu bukan cuma omongan, tetapi tindakan itu kepada sesama. Itu banyak, dan kita memang harus adil juga, dan keadilan di Pancasila jelas ya kan. Kita bicara tentang keadilan di agama kami juga, keadilan juga sebuah hal yang ditegakkan. Tapi adil itu kan artinya bukan setiap orang dapat jatah yang sama gitu loh. Tapi kan adil itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sama seperti gambaran orang lagi nonton bola tapi nontonnya dari luar lapangan, ada tembok yang menghalangi. Kalau orangnya tinggi kan dia nggak perlu pakai tambahan dingklik. Nah, sedangkan yang pendek lebih diberikan dingklik, yang lebih pendek lagi diberikan dingklik yang lebih tinggi agar sama-sama bisa nonton. Nah, adilnya itu di situ. Itu bukannya kalau nanti malah jadi komunis. Kalau sama rata sama rasa semua dikasih dingklik yang sama. Kalau dikasih dingklik yang sama semuanya, yang tinggi ya tambah tinggi, yang paling pendek ya tetap aja nggak bisa nonton. Gitu. Lanjut ya Pak ya. Yes. Pertanyaan ketiga, bagaimana perasaan Bapak menjadi warga minoritas di sini? Pengalaman saya ya
pengalamannya double ya. Di tempat dimana dulu saya pernah hidup ya, pernah waktu masa kecil saya itu, musik kecil saya kan di Jakarta itu gak enak karena yang Kristiani selalu ditindas gitu, anak-anak kecil gitu ya, anak-anak kecil, wah orang Kristen bilangnya gitu, orang Kristen Tuhannya telanjang, wah Tuhan tuh bisa mati, gituin. Mau bales ya nggak bisa karena yang yang katakanlah yang gak rapi atau yang mencerca itu benar-benar gede, akhirnya ya udah disimpan aja gitu loh. Tetapi waktu pengalaman saya kuliah di UNS dulu di Solo, nah saya jadi tetap aja saya minoritas juga, tapi teman-teman saya yang putri itu semua jilbab semua. Yang lain yang cowok-cowok ya kalau pas jam sholat pasti pada sholat semua itu. Tapi di situ saya nggak merasa dikecilkan gitu. Malah saya di sana bisa belajar dari mereka, Islam itu apa sih? Atau mereka bertanya pada saya, Katolik itu gimana sih Pak? Terus malah itu kan udah lama ya, sekitar 6 tahun lalu, bahkan sampai sekarang menjadi beberapa di antara mereka menjadi sahabat dengan saya sampai sekarang gitu. Jadi dari satu sisi ya nggak enak, tapi di sisi lain ya ketemu juga dengan orang-orang. Akhirnya permasalahannya bukan di agamanya, kalau menurut saya ya ketemu orang-orangnya itu gitu loh. Kalau orangnya bener sih ya bener aja dalam bersahabat, berteman atau berrelasi. Tapi kalau memang orangnya udah nggak bener dan biasanya kalau saya ngobrol gitu, yang bener itu biasanya yang ajaran agamanya dalam. Tapi yang nggak bener tuh ya cuma ya sholat iya, mabuk iya juga gitu loh. Ya yang ngaco-ngaco gitu. Jadi sering diperlakukan ya jadi istilahnya ada enaknya dan enggaknya gitu loh. Nah tapi gini, sebetulnya ini juga jadi kritikan buat kami sendiri di gereja Katolik, bahwa kalau kita mau berelasi dengan yang beragama lain, khususnya Islam, kitanya sendiri tulus enggak gitu loh. Jangan-jangan kita berelasi dengan teman-teman dari Islam hanya karena agar kepentingan kita terjaga. Misalnya gereja pas lagi Natalan nggak diserang. Nah, tapi katakanlah di luar itu kita nggak berbuat apa-apa, nggak berelasi dengan teman-teman itu. Buat saya itu jadi otokritik ya. Jadi Bapak pernah mengalami diskriminasi juga, perlakuan baik juga seperti itu? Iya, betul. Jadi pernah merasakan semuanya? Pernah ngerasain semuanya. Sebetulnya nggak cuma masa kecil juga sih. Waktu saya lupa waktu saya ngapain, tapi kan KTP harus ditunjukkan. Oh, Kristen ya? Iya. Kenapa Pak? Kafir. Nah itu berarti saya bilang, iya Pak saya kafir, kalau mati masuk neraka. Saya bilang gitu aja. Nah saya gituin malah bapaknya itu malah ketawa. Akhirnya bapaknya itu malah minta maaf. Maaf ya Pak ya, yang nggak usah itu. Bapaknya itu maaf kalau gak enak gitu, nyinggung. Dia bilang gitu loh. Karena saya bawa bercanda aja gitu loh. Karena kalau bawa serius ya dia mau bawanya emosi aja gitu. Jadi Bapak tidak menanggapi serius tapi bercanda aja gitu ya Pak? Bercanda aja. Kalau seriusnya sih gini ya, kalau seriusnya akhirnya terkadang kalau lebih banyak orang yang kayak begitu, ya mati aja kami gitu aja. Pasti serius. Misalnya ya kayak ya terus terang aja, misalnya nih
eh, Habib Rizik balik. Nah, FPI kemarin nggak banyak ribut, sekarang rame lagi deh. Nah, ntar gantinya tunggu aja gereja mana gitu diserang, kan tinggal tunggu gitu aja gitu loh. Tapi kan itu harus ditanggapi dengan serius gitu loh, nggak bisa nggak bisa dengan bercanda juga, karena terkadang kalau gini kan yang mesti dipertanyakan adalah kalau tindakan kriminal terjadi, apakah negara selalu menunjukkan kehadirannya gitu loh untuk bertindak, terserah itu mau agamanya apa gitu kan. Jadi harus menempatkan porsinya ya Pak ya. Iya. Harus menempatkan porsi di mana kita harus serius, di mana kita harus bercanda seperti itu Pak. Iya betul. Jadi harus pintar-pintar menata hati ya Pak. Iya benar. Benar. Kalau kitanya baperan ya susah. Gitu. Terus kegiatan-kegiatan di sini tuh apa aja sih Pak? Ya biasa ya. Ya ibadah, ya saya gereja kan ada kami ada misa harian. Misa itu kan ini ya sembahyangnya orang Katolik ya. Harian ada, Sabtu Minggu ada. Yang Sabtu Minggu itu kan yang wajib. Gitu. Kalau yang harian kan tidak wajib. Nah, itu tetap nih sekarang setelah dapat izin dari Satgas Covid untuk bisa ada misa, kami misa. Dulu kan waktu belum dapat izin ya kami nggak bisa gitu. Dan juga ini ada anak-anak asrama sudah mulai asrama kan yang tinggal di sini belum semuanya datang karena digilir perangkatan. Kayak ini misalnya ini kan kelas 8 itu kelas 8 nanti seminggu mereka gantian, besok Senin kelas 9, terus minggu depannya lagi Senin depan kelas 7 gitu. Banyak ya Pak berarti ya Pak. Di sini asramanya nggak banyak sih, cuma 43 orang. Kan sekolahnya di ini SMP Canisius Argokilosos itu. Terus apa ya contoh-contoh apa ya toleransi Pak di sekitar sini tuh misalnya? Toleransi ya kan misalnya kita mengadakan misa itu ya Natal, terus kan banyak masih biasanya kan orang dari luar kota juga datang kan, itu maksudnya keluarga kan sama-sama sekali lagi Lebaran kan sanak saudara datang juga dari rantau kan. Nah lalu parkiran jadi penuh kan di sini, lalu kita bisa meminjam tempat, beberapa tempat yang bukan orang gereja, minta tolong dan ternyata itu diperbolehkan. Seperti itu contoh yang itu ya. Gitu. Terus apalagi ya, misalnya contoh kecil, nggak tahu nih apakah toleransi atau, tapi menurut saya sih misalnya karyawan di sini lebih banyak yang Muslim daripada yang Katolik. Tadi sempat ketemu nanya-nanya tentang Bapak. Iya. Siapa yang pakai jubah? Yang mana? Laki-laki. Oh laki-laki. Oh Pak Tua. Agak tua. Kecil. Iya. Oh Pak Lis. Ya. Iya. Jadi Itu. wawancara sama beliau, tapi kan beliau bilang saya Muslim gitu. Orang tahu jadi ya. Bagus aja. Itu. Ya lebih sini lebih banyak yang Muslim daripada yang Katolik. Yang Katolik cuma berapa orang? Ya lebih banyak lah, nggak sampai 50% yang gitu. Jadi buat kami sih ya tidak masalah, yang penting bisa kerja. Sama-sama membantu seperti itu. Iya. Toleransi. Itu contoh kecil ya. Contoh kecil. Banyak yang lebih masih banyak lagi ya Pak contoh-contoh. Banyak juga. Hitungannya saja belum lama kan, katanya yang dulu itu juga banyak dibantu gitu. Terus punya sahabatan dengan mana ya tokoh-tokoh masyarakat sini juga yang bukan Katolik, banyak yang Muslim, atau di luar Sabtu Minggu sini ada pingpongan, main pingpong. Nah itu yang datang malah lebih banyak yang Muslim daripada yang Katolik. Itu membuat kami tidak masalah juga gitu loh. Malah dulu ada yang katanya orang sih
bapak yang itu tuh dulu masuk ke gereja, lingkungan gereja aja nggak mau. Sekarang bolak-balik main pingpong. Ya, karena nggak ada hubungannya gitu dengan agama gitu loh. Ya paling itu. Ya. Sudah seperti itu aja Pak. Terima kasih Oke. banyak telah membantu kami. Jadi Walaupun menyita banyak waktu Enggak Bapak, sih. istirahat Bapak. saya nggak pernah istirahat sih ya.